lalu selesai. Oke, jadi kurang lebih kita bisa melamar pekerjaan di LinkedIn semudah ini. Oke, teman-teman, di video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana caranya untuk bisa mendaftar pekerjaan-pekerjaan remote yang ada di LinkedIn. Oke, langsung saja. Yang pertama, teman-teman silahkan pergi ke aplikasi LinkedIn, lalu kita masuk. Oke, buat teman-teman yang baru pertama kali masuk ke LinkedIn, maka teman-teman harus mendaftar kalau belum memiliki akun. Buat teman-teman yang belum memiliki akun dan ingin mendaftar, bisa menonton salah satu video yang telah saya cantumkan di kolom deskripsi. Dan jika teman-teman sudah memiliki akun dan baru mendownload aplikasinya, silakan teman-teman login terlebih dahulu. Nah, di layar teman-teman saat ini saya sudah login dan masuk ke akun LinkedIn milik saya sendiri. Nah, di sini ini merupakan tampilan halaman utama ketika kita masuk ke aplikasi LinkedIn. Nah, di mana kita bisa menemukan pekerjaan-pekerjaan remote? Kita bisa pergi ke icon pekerjaan pada bagian sudut kanan bagian bawah. Teman-teman bisa pencet pekerjaan. Oke, pada bagian pekerjaan ini kita bisa menemukan pekerjaan-pekerjaan dari berbagai negara, dari berbagai jenis pekerjaan, dan teman-teman bisa silahkan lihat dan cocokkan dengan minat kalian. Di sini ada referensi dan saran dari LinkedIn, pekerjaan pilihan untuk Anda. Kita bisa membaca satu-satu. Oke, silakan teman-teman bisa membaca juga. Di sini ada pembaruan pekerjaan, teman-teman bisa lihat. Di situ ada negara dan juga role atau posisi dari pekerjaan tersebut. Nah, kalau kita scroll lagi, kita bisa melihat saran berdasarkan pekerjaan dengan mudah. Kita bisa melihat di sini. Nah, kita bisa lihat juga di sini ada pencarian terbaru. Kita bisa melihat dari riwayat pencarian yang sudah pernah saya gunakan. Jadi, ia memberikan update kepada kita sebagai pengguna terkait pekerjaan-pekerjaan terbaru. Nah, di sini ada pekerjaan-pekerjaan yang di-share oleh jaringan atau koneksi kita di LinkedIn. Nah, pekerjaan lainnya untuk Anda. Jika teman-teman berminat atau ingin mendaftar, teman-teman bisa langsung memilih pekerjaan yang sesuai dengan minat dan juga kualifikasi dari teman-teman. Misalnya sekarang, teman-teman kalau bersedia atau punya ketertarikan untuk bekerja sebagai katakanlah recruitment and training staff di perusahaan ABC Express Cargo, letaknya di Jakarta Pusat, Jakarta Raya, Indonesia, dan kita bekerjanya itu sistemnya bekerja di kantor. Teman-teman bisa klik. Nah, seperti ini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di sini pekerjaannya sudah diposting sekitar seminggu yang lalu, dan jumlah total pendaftar saat ini 100 pelamar. Jadi teman-teman bisa baca juga, kita scroll di sini, teman-teman bisa membaca informasi-informasi tambahan seputar pekerjaan ini. Teman-teman bisa baca kualifikasi dan juga responsibility atau job desk, tanggung jawab kita. Sudah, jika teman-teman ingin mendaftar, maka teman-teman bisa klik melamar mudah. Oke, di sini ada informasi pribadi saya yang sudah tersimpan di LinkedIn, maka tidak perlu saya mencantumkannya lagi. Sudah tertera secara otomatis. Oke, kita langsung berikutnya. Nah, di sini juga ada CV atau resume yang diminta untuk melamar pekerjaan ini. Nah, buat teman-teman yang sudah pernah melamar pekerjaan sebelumnya, maka CV-CV itu akan tersimpan di aplikasi LinkedIn kalian. Jika teman-teman mau menggunakan CV yang sama, teman-teman bisa pilih. Nah, pada saat ini CV yang terpilih adalah CV saya yang bagian atas. Di sini ada 245.
Oke, kalau saya memiliki CV terbaru lagi yang ingin saya gunakan untuk melamar di pekerjaan ini, maka teman-teman bisa pencet upload resume. Oke, katakanlah sekarang saya sudah memilih CV terbaru saya, maka saya langsung pilih berikutnya. Nah, di sini ada informasi tambahan yang diminta oleh perusahaan ini. Berapa lama pengalaman Anda di posisi tersebut? Nah, silakan teman-teman sesuaikan. Contohnya saya memiliki pengalaman 1 tahun atau 0 tahun, teman-teman bisa cantumkan. Apakah Anda bersedia dengan hari kerja Senin sampai Sabtu? Teman-teman bisa pilih yes. Apakah Anda bersedia bekerja on-site? Kalau bekerja on-site seperti yang tadi, kita datang ke kantor, kita bekerja di tempat kantor kita, atau kita datang ke lapangan. Oke, apakah Anda bersedia bekerja on-site? Yes, saya bersedia. Apakah Anda bersedia jika dilakukan background checking? Oke, teman-teman. Yes. Berapa net gaji yang Anda inginkan? Katakanlah di sini saya expect gajinya itu 2 juta. 3. Oke, tinjau. Setelah itu kita klik kirim. Lalu selesai. Oke. Jadi kurang lebih kita bisa melamar pekerjaan di LinkedIn semudah ini. Oke, ini pekerjaan non-remote. Nah, bagaimana dengan pekerjaan-pekerjaan remote? Nah, katakanlah di sini saya ingin melamar pekerjaan yang ini. Remote sales position, home-based work, extensive training, bonus, no cold calls. Nah, ini pekerjaan itu kalau nggak salah ini di New York. Tapi bisa dilakukan secara remote atau jarak jauh. Pekerjaan ini diposting sekitar 5 jam yang lalu. Oke, katakanlah saya tertarik untuk bekerja di perusahaan ini. Saya langsung klik. Oke, teman-teman, setelah klik, teman-teman bisa melihat di sini pekerjaannya diposting oleh perusahaan Max Spencer Company. Dan dipostingnya 5 jam yang lalu. Pelamar untuk saat ini baru 1 orang. Di sini teman-teman bisa membaca semua informasi terkait dengan pekerjaan ini. Ya, teman-teman bisa baca. Setelah itu jika tertarik, teman-teman bisa klik melamar mudah. Lalu dengan langkah yang sama seperti itu, kita diminta untuk masukkan informasi pribadi. Lalu next, di sini kita diminta untuk memasukkan alamat. Oke, saya memasukkan alamat kota, jalan, kode pos, dan juga state atau provinsi. Jadi kita tulis Nusa Tenggara. Oke, setelah itu berikutnya sama juga seperti yang tadi. Katakanlah ini adalah CV terupdate-nya saya yang ingin saya gunakan untuk melamar pekerjaan di posisi ini, maka saya pilih CV yang sudah saya gunakan sebelumnya. Setelah itu kita klik berikutnya. Di sini ada pertanyaan tambahan, what's your citizenship or employment eligibility? Teman-teman bisa pilih. Karena saya bukan warga negara Amerika, jadi saya pilih not citizen allowed to work for current employee. Atau kadang saya bisa pilih non-citizen allowed to work for any employee. Oke, saya pilih yang ini. Setelah itu, are you a resident of the United States? No. Oke, tinjau. Setelah itu teman-teman kirim. Oke, karena ini pekerjaannya itu di United States, saya mau kasih salah satu informasi tambahan bahwa untuk saat ini kebanyakan perusahaan-perusahaan atau lowongan pekerjaan yang ditawarkan oleh perusahaan luar negeri, khususnya Amerika, mereka lebih mencari kandidat-kandidat yang berada di Amerika. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa terkadang ada beberapa pekerjaan yang meskipun pekerjaannya itu di Amerika, tetapi mereka mencari kandidat-kandidat yang berasal dari luar Amerika juga. Oke, jadi saran saya teman-teman bisa ditelusuri masing-masing. Pasti teman-teman akan menemukan pekerjaan-pekerjaan
remote dari luar negeri yang terbuka untuk non-US citizens. Dan satu hal lagi, teman-teman bisa perlahan-lahan untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggrisnya kalian supaya bisa lebih menunjang proses teman-teman berkarir. Oke, saya kembali lagi. Setelah itu, ini masih di bagian pekerjaan. Sekarang saya ingin pergi ke pencarian. Oke. Di sini contohnya teman-teman ingin pencarian, ingin bekerja sebagai interpreter. Katakanlah saya ingin menjadi interpreter. Lokasinya di mana? Saya ingin lokasinya ada di Indonesia. Oke. Ini adalah hasil pencariannya. Jadi kurang lebih seperti ini. Kita bisa klik melamar mudah. Kalau melamar mudah, maka ia akan menampilkan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya itu dapat dilamar dengan mudah. Melamar mudah itu seperti apa? Biasanya itu mereka tidak membawa kita ke website perusahaannya untuk kita mendaftar langsung di sana atau website pihak ketiga. Biasanya kalau melamar mudah itu kita apply-nya langsung submit melalui LinkedIn. Biasanya kalau yang tipe-tipe pekerjaan non melamar mudah, kita itu biasanya setelah klik melamar, mereka akan bawa kita ke form terpisah dari LinkedIn dan kita bisa mengisi aplikasi kita di sana. Oke, di sini saya bisa matikan melamar mudah dan tanggal posting di sini kita bisa sesuaikan. Katakanlah saya ingin mencari pekerjaan-pekerjaan yang baru saja diposting 24 jam yang lalu. Maka saya pilih 24 jam. Nah, kalau dari 24 jam di sini ada 11 pekerjaan. Kalau minggu lalu berarti 7 hari yang lalu terdapat 15 pekerjaan yang diupdate, pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan interpreter. Teman-teman bisa memperluas lagi ke bulan lalu. Tetapi pengalaman saya biasanya itu mencari pekerjaan-pekerjaan yang baru saja diposting alias 24 jam terakhir. Kenapa? Karena pekerjaan-pekerjaan yang baru saja diposting ini cenderung memiliki pelamar yang masih sepi. Jadi kita punya peluang untuk menjadi kandidat yang paling awal melamar di pekerjaan ini. Oke. Setelah itu teman-teman bisa pilih lagi tingkat pengalaman. Kalau teman-teman saat ini merupakan fresh graduate atau masih berkuliah, teman-teman bisa sesuaikan dengan kondisinya teman-teman. Katakanlah di sini saya ingin mencari pekerjaan yang tipenya itu internship atau magang atau tingkat pemula atau hanya sebatas asosiasi. Dikarenakan saya adalah seorang fresh graduate, jadi saya coba untuk mencocokkan tingkat pengalamannya itu dengan keadaan saya sekarang. Oke, tampilkan ada 10 hasil. 10 pekerjaan terbuka untuk tingkatan pengalaman awal. Oke, di sini kita bisa lihat. Nah, karena ini kita mencari pekerjaan-pekerjaan yang remote atau jarak jauh, teman-teman bisa klik di sini jarak jauh. Teman-teman bisa pilih jarak jauh berarti kita bekerja dari mana saja. Oke, kita tidak perlu datang ke kantor, kita tidak perlu datang ke lokasi. Kita bisa bekerja dari mana saja menggunakan laptop yang terkoneksi dengan internet. Oke, kalau gabungan berarti kita ada pekerjaan yang kadang kita datang ke lokasi atau kantor dan kadang kita bisa bekerja dari mana saja. Oke. Di sini karena kita ingin mencari pekerjaan yang jarak jauh, kita bisa tampilkan hasil. Oke, ini adalah hasil pencarian pekerjaan yang berkaitan dengan filter kita. Dan di sini kalau teman-teman aktifkan ini pemberitahuan pencarian pekerjaan ini aktif, maka setiap kali update pekerjaan-pekerjaan sesuai dengan kriteria ini, maka ia akan memberikan update kepada kita dan kita bisa menjadi calon kandidat yang mendapatkan kesempatan untuk melamar paling awal. Oke. Setelah itu
kita bisa mengganti negara. Katakanlah saya ingin bekerja bersama perusahaan-perusahaan yang berada di Singapura. Oke, Singapura. Oke, di sini kita langsung mendapatkan informasinya seperti ini. Katakanlah saya tidak mencari pekerjaan interpreter, tetapi saya mencari pekerjaan apa saja. Saya langsung klik pencarian. Dan di sini kita mendapatkan banyak sekali informasi lowongan pekerjaan di sini. Dan kita bisa memfilter lagi. Di sini ada pekerjaan yang diposting 2 hari yang lalu, 1 hari yang lalu, dan lain-lain. Karena di sini saya ingin mencari pekerjaan jarak jauh karena lokasinya itu di Singapura. Saya ingin bekerjanya itu dari Indonesia saja, maka saya pilih yang jarak jauh. Saya pilih jarak jauh. Terdapat 2000 pekerjaan jarak jauh yang diposting di Singapura. Oke, setelah itu kita bisa pilih lagi tipenya itu melamar muda. Katakanlah seperti itu, melamar muda, sehingga waktu saya melamar pekerjaan itu tidak terlalu repot harus pergi ke website pihak ketiga. Saya cukup memasukkan CV, data diri secara otomatis, lalu aplikasi saya itu dikirimkan. Oke, tanggal posting di sini saya ingin memilih yang 24 jam terakhir, sehingga saya memiliki peluang untuk menjadi kandidat yang mendaftar paling awal. Oke, di sini terdapat 102 hasil. Oke, kita pilih. Nah, setelah itu kita bisa lihat di sini ada pekerjaan-pekerjaan. Ada human resource assistance, ada technical recruiter, teman-teman bisa sesuaikan. Nah, di sini juga teman-teman bisa memfilter jenis pekerjaannya, apakah penuh waktu atau full time atau bebas, freelance atau part time dan sebagainya. Dan di sini biasanya itu saya milih tingkat pengalamannya itu, saya pilih magang, tingkat pemula atau yang asosiasi, alias jabatan-jabatan masih early career. Di sini teman-teman bisa lihat ada berbagai macam pekerjaan. Silakan teman-teman lihat masing-masing. Jika punya ketertarikan di sini, teman-teman bisa langsung mendaftar. Oke. Kalau teman-teman ingin ada notifikasi dari pekerjaan ini, teman-teman bisa aktifkan pemberitahuan pencarian. Oke, teman-teman bisa mengekspansi lagi ke minggu lalu. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang diposting sejak sehari yang lalu, 2 hari yang lalu, sampai dengan 7 hari yang lalu akan ditampilkan juga. Tampilkan hasil seperti ini. Oke, saya akan coba untuk melamar pekerjaan podcast intern. Oke, di sini kita bisa membacanya internship 100% work from home and unpaid. Nah, karena ini tidak dibayar, teman-teman silakan membaca. Ini juga mungkin cocok, biasanya internship lebih cocok ke anak-anak yang baru kuliah seperti itu, lebih untuk mencari pengalaman. Oke, tidak apa-apa kalau kita sebagai seorang fresh graduate mau mencari pengalaman juga. Oke, kalau kita tertarik silakan klik berikutnya. What is your level proficiency in English? Working remote? Yes. Karena saya tidak begitu familiar, saya pilih no. Are you comfortable in interviewing and meeting new people? Yes. How many years of previous experience do you have with podcasting? Saya rasa podcasting ini sesuatu yang baru bagi saya, jadi saya cantumkan 0 tahun pengalaman. Oke, berikutnya, can you start immediately? Yes. Oke, lamaran terkirim. Kita orang ke-11 yang melamar di posisi pekerjaan ini. Oke teman-teman, saya kira ini adalah sedikit pengalaman untuk cara kita melamar pekerjaan-pekerjaan remote. Jadi buat teman-teman bisa menggunakan handphone atau laptop kalian,
dan masuk ke aplikasi LinkedIn dan silahkan temukan ada banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang diposting setiap jam, setiap hari di aplikasi LinkedIn. Dan pastinya itu kebanyakan kita akan menemukan pekerjaan-pekerjaan yang no scam gitu. Jadi lebih terpercaya. Oke, jika ada pertanyaan silakan teman-teman tanyakan melalui kolom komentar. Terima kasih.